Maka dikatakan oleh ulama, khudhil hikmah walau min fahmil bahaim. Ambillah ilmu walaupun ilmu itu, sekalipun ilmu itu keluar dari mulut binatang sekalipun, boleh kita ambil kalau itu ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. تمام كل السور معمول إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasilina ila al-imam muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafabihi wa bi ulumihi fid darain amin. Al-ilmu gida'ul qalbi. Wa lihadha kana al-habib Aidrus bin Umar al-Habzi yaqulu ba'da al-faragi min majlisil ilm, alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwatin, kama yaqulu dhalika ba'da al-akli aw ma hadha ma'na. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu gida'ul qalbi. Ilmu itu adalah makanan hati. Ilmu adalah makanan hati. Ternyata yang punya makanan bukan cuma jasad begitu, tapi hati kita juga punya makanan begitu. Ya, makanan hati kita apa? Ilmu begitu. Al-ilmu gidaul qalbi. Ilmu adalah makanannya hati. Jadi hati ini kudu kita kasih makan begitu. Kemarin kita udah bahas ya, 3 hari aja hati kita nggak dikasih makan dengan hikmah, nasihat, ilmu, ya dia akan mati gitu. Ya hati 3 hari aja, nggak usah lama-lama gitu. 3 hari aja cukup kita nggak dengerin nasihat, nggak dengerin ilmu, ya nggak dengerin kebaikan, maka hati kita akan mati. Nah, salah satu tanda hati mati itu adalah dia tidak akan pernah mau menerima kebenaran. Begitupun sama al-ilmu gidaul qalbi, ya, ilmu itu adalah makanannya hati. Jadi hati kita ini mesti dikasih makan. Makannya pakai ilmu, nasihat kayak begini. Kalau kita nggak makan, kira-kira apa yang kita bakal rasain? Lemes dulu, maunya rebahan. Itu kalau kita puasa Ramadan, pengennya rebahan, lemes, bawaannya kan begitu. Itu baru belum nyampe 1 hari, belum 24 jam begitu ya. Tapi bagaimana kalau berhari-hari ini kita nggak kasih makan? Bukan cuman sekedar lemes, mungkin langsung masuk IGD begitu. Ya, sampai bisa mati. Kenapa nggak makan begitu? Nggak dikasih makan, lapar nggak dikasih makan, saat haus nggak dikasih minum. Itu jasad. Nah, begitupun sama dengan hati. Hati ini kalau kita nggak kasih makan, nggak kasih minum, mati dia, seperti matinya jasad, tidak mendapatkan makan dan minum, mati dia. Kalau dia mati ya begitu tandanya. Ya, susah untuk menerima kebaikan, kebenaran dan nasihat dari siapapun. Maka dikatakan oleh ulama, khudhil hikmah walau min fahmil bahaim. Ambillah ilmu walaupun ilmu itu, sekalipun ilmu itu keluar dari mulut binatang sekalipun, boleh kita ambil kalau itu ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu dari siapa aja kita ambil. Jangankan dari mulut manusia, dari mulut binatang aja keluar, ya bisa mengingatkan kita kepada Allah dan Nabi. Wajib bagi kita ambil. Jadi dari siapapun ilmu itu harus kita ambil begitu. Walihada
dan demikian itu kana al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi yaqul ba'da al-faragi min majlisil ilm. Ada seorang Habib bernama Habib Idrus bin Umar al-Habsyi yaqulu ba'da al-faragi min majlisil ilm, setelah beliau selesai daripada duduk di majelis ilmu kayak begini nih. Namanya Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Saat beliau selesai duduk dari majelis ilmu kayak begini, beliau membaca doa, Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Doa apa itu? Doa habis makan. Ada orang nanya begitu, ya Habib, kenapa habis taklim baca doanya habis makan begitu? Bukannya kita habis makan baru baca doa itu begitu. Kenapa ini habis duduk di majelis ilmu baca doanya doa setelah makan? Dia bilang apa? Al ilmu gidaul galab. Dia bilang kita habis makan tadi, habis ngasih makan hati kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi aneh baca doanya alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Ya, gitu. Kama yaqulu dzalika ba'da al-akl, sebagaimana beliau berkata setelah habis makan kan gitu. Kita kalau mau makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Habis makan alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Ini Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Beliau kalau habis taklim itu baca doanya seperti doa orang habis makan. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Kita bingung kenapa kok begitu? Karena kita habis kasih makan hati gitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa qala al-Imam Syafi'i nafa'ana Allah bih. Imam Syafi'i berkata, "Man la yuhibbul ilma la khairan fih." Barang siapa yang tidak suka, yang tidak cinta, yang tidak gemar dengan ilmu akhirat, la khairan fih, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Orang yang enggak doyan sama ilmu agama, ya, yang enggak doyan sama nasihat, maka tidak akan pernah ada kebaikan dalam dirinya. Itu sudah dipastikan, qat'i namanya begitu. Sudah dipastikan enggak ada kebaikan dalam dirinya. Tapi kalau kita senang duduk di majelis ilmu, ya, senang nimba ilmu agama, ya seiring sejalan begitu ya, khairan fih, maka pasti akan ada kebaikan di dalam diri kita pasti gitu. Nanti lambat laun proses tuh ya akan membentuk diri kita ya untuk berbuat kebaikan dan tidak suka dengan kejahatan gitu ya. Gitu. Jadi man la yuhibbul ilma la khairan fi, orang yang enggak suka dengan ilmu agama maka tidak akan pernah ada kebaikan dalam dirinya. Fala takunu bainaka wa bainahu ma'rifatun wala sadaqatin, maka tidak akan pernah ada di antara dia dan di antara Allah Subhanahu wa taala ma'rifatun, yaitu pengetahuan serta kebenaran. Udah enggak ada benar-benarnya begitu. Ya, pengennya ngelakuin hal-hal yang buruk aja. Pengennya melakukan hal-hal yang zalim aja begitu ya. Kalau orang enggak suka sama ilmu agama begitu. Fa innal ilma hayatul qulub, sesungguhnya ilmu itu yang menghidupkan hati. Yang menghidupkan hati kita ini adalah ilmu begitu ya. Ilmu bisa kita raih di mana? Di majelis ilmu begitu. Maka yang bisa menghidupkan kita punya hati bukan fulus. Ya, yang bisa menghidupkan kita punya hati bukan rumah mewah, bukan. Tapi yang menghidupkan kita punya hati adalah ilmu. Ilmu bagaimana cara kita beriman kepada Allah. Ilmu kita yakin akan kebesaran Allah. Ilmu kita yakin dengan jaminan rizkinya Allah Subhanahu wa taala begitu. Itu kan ilmu, yakin itu ilmu. Banyak orang yang tidak meyakini akan sifat ar-razaknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Maha Pemberi rezeki. Bahkan semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Enggak usah pusing-pusing kita mikirin rezeki sebenarnya, karena rezeki itu sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan diberikan sesuai dengan jatah yang memang Allah ingin berikan kepada kita. Wa ma min kulli dabatin fil ardi 'alallahi illa 'ala rizquha. Seluruh makhluk Allah, sampai yang melata, yang kecil, itu semua dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita segede kayak begini. Ya. Begitu. Orang gila kagak kerja. Bertahun-tahun tuh hidup dari saya kecil sampai dia gede. Masih ada tuh orang gila belum mati begitu.
Orang gila mana kerja begitu. Tapi dapat aja kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat aja dia bisa makan, dia bisa minum. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan juga Allah Subhanahu wa taala akan menjamin milik rezekinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita nggak usah khawatirkan. Ya, selama ini yang kita khawatirkan nggak jauh sih begitu ya. Urusan bola dunia ini ya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ya, cinta kita kepada dunia ini adalah perkara yaitu ra'su kulli khati'ah, yaitu pangkal kesalahan kita kepada Allah. Kita bisa berbuat dosa kepada Allah karena pasti ada kecintaan kita kepada dunia. Ya. Kalau dunia ini nggak usah dicintain, jalanin gitu. Dunia nggak usah dicintain, jalanin aja udah. Ya, jalanin, sebab kalau kita cinta dunia nanti ya begitu, akhirnya pangkal kesalahan kita. Kita berbuat salah kepada Allah pasti gara-garanya dunia, udah pasti tuh. Mau salah apapun, kayak ninggalin sholat, kayak mau ngebohongin orang, kayak mau apa, kayak segala macam, pasti tuh gak ujung-ujungnya gara-gara ada kepentingan dunia. Maka dunia nggak usah ditemenin, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dunia nggak usah ditemenin. Ya, dunia ini mazra'atul akhirah, ladang tempat kita beramal. Udah, ini dunia Allah ciptakan buat kita tempat ladang buat ibadah kepada Allah. Udah, jangan buat yang enak-enak, jangan buat yang nikmat-nikmat, jangan ditemenin dunia. Dunia musuhin aja, musuhin aja udah. Ya, begitu bahasanya. Kenapa? Karena kita udah dekat-dekat sama dunia, sudah terlalu jatuh cinta dengan dunia, maka Rasulullah mengatakan al-mustahilu li haramillahi ta'ala. Dia akan berani untuk menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dunia ini udah ya dunia diciptakan ya udah begitu aja, buat ladang kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, udah begitu ya. Jangan jatuh cinta begitu sama dunia begitu ya. Maka ilmu itu adalah yang menghidupkan kita hanya hati. Wa misbahul basair, dan juga sebagai lentera daripada pandangan kita. Ya, lentera daripada pandangan kita. Maka ilmu itu bisa menjadi lentera di hati kita. Maka Rasulullah pernah mengatakan, ittaqu firasatal mu'minin wassalihin. Takutlah kalian terhadap firasat orang-orang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka mandangnya enggak sembarang mandang. Orang-orang alim, aulia itu melihatnya yang dzurusy bi ma'rifatillah, memandang sesuatu dengan ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Dia punya dua mata. Yang pertama mata ini, yang kedua mata ini. Kenceng. Kenceng. Makanya harus takut kita sama firasatnya ulama. Kalau ulama tuh ngomong sesuatu, yaitu karena ada firasat. Ya, begitu. Maka bagi kita untuk terus menimba ilmu agama. Jangan sampai kita bosan menimba ilmu agama, karena yang menghidupkan hati kita adalah ilmu. Kalau hati kita sudah mati, ini musibah buat kita. Orang bacain 30 juz aja nggak bakal pernah mempan, tau kan? Sahih Bukhari ribuan sampai Sahih Muslim, diturun lagi Sunanun Tirmizi, nggak ada ngaruhnya. Kenapa? Karena hatinya udah nggak hidup, udah mati gitu. Kenapa? Karena nggak diisi dengan hikmah, dengan ilmu, dengan nasihat, dengan kebaikan kepada orang lain. Ya, mati hatinya. Maka jangankan kita ngomong ngajak buat kebaikan bahasanya. 30 Quran, 30 juz Quran belum tentu didengarkan. Ya, begitu. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Maka teruslah menimba ilmu agama. Mudah-mudahan hati kita hidup. Mudah-mudahan juga kalau hidup hati kita, maka semuanya akan hidup. Mata kita hidup, pikiran kita hidup, tangan kita hidup untuk melakukan hal-hal kebaikan kepada Allah Subhanahu